Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Zulaika dari kelompok 7 yang sekaligus akan menjadi moderator pada pertemuan kita pada kali ini. Di sini saya akan membahas tentang anggaran neraca laba rugi, jangka pendek, dan BEP. Anggaran neraca adalah anggaran yang mencerminkan perkiraan semua jenis aktiva dan pasiva yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode. Untuk membuat anggaran neraca, Anda harus membuat jenis anggaran lain terlebih dahulu, seperti anggaran kas, piutang, persediaan, utang, dan penambahan modal. Tanpa menyusun anggaran-anggaran tersebut terlebih dahulu, anggaran neraca tidak dapat dibuat. Hal ini berkaitan dengan proses akuntansi sendiri, di mana setiap tahap terstruktur. Layaknya laporan neraca, hal ini juga dibuat di akhir jika dibandingkan dengan jenis anggaran lain. Tujuan anggaran neraca itu ada 4. Yang pertama, menyatakan sasaran. Menyatakan sasaran merupakan tujuan utama untuk perusahaan membuat anggaran. Anggaran neraca merupakan salah satu jenis sasaran yang jelas dan formal. Yang kedua, bentuk pengendalian. Anggaran neraca juga dapat digunakan sebagai alat ukur dan pengendalian kinerja individu dan manajemen. Yang ketiga, koordinasi pekerjaan. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengkoordinasikan metode dan cara yang akan digunakan oleh perusahaan pada karyawan untuk mengoptimalkan sumber daya. Yang keempat, menyampaikan rencana. Tujuan anggaran yang selanjutnya adalah untuk menyediakan informasi mengenai rencana kerja yang detail sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, selanjutnya ada karakteristik anggaran neraca yang baik. Ada 3. Yang pertama, disusun berdasarkan program. Anggaran neraca yang baik harus disusun berdasarkan program. Adapun program-program tersebut juga harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Meskipun bentuknya masih berupa anggaran, tetapi untuk menyusunnya juga menggunakan rencana strategi. Yang kedua, dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Karakteristik nomor 2 ini sebenarnya merupakan karakteristik umum dari setiap jenis anggaran yang akan dibuat, tidak hanya untuk anggaran neraca saja. Yang ketiga, dipakai sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Karakteristik terakhir ini, anggaran neraca yang baik adalah pada pengaplikasiannya. Anggaran yang dibuat mampu berperan sebagai pengawas dan pengendalian di dalam perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya bernama Syahrullah. Laba rugi jangka pendek adalah suatu konsep yang bertujuan untuk menghasilkan laba dalam waktu yang singkat. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan oleh manajemen dalam proses penyusunan anggaran perusahaan. Dalam proses perencanaan laba jangka pendek, manajemen menggunakan analisis biaya volume laba sebagai alat untuk melakukan perencanaan terhadap biaya dan pendapatan, sehingga laba yang akan diperoleh di masa yang akan datang dapat diestimasi. Perencanaan laba jangka pendek juga menggunakan metode seperti break-even point, margin of safety, shutdown point, dan degree of operation lever. Break-even point adalah kondisi yang menggambarkan bahwa total pendapatan adalah sama dengan total biaya, atau dengan kata lain, laba perusahaan adalah 0. Break-even point sangat berguna dalam menentukan perencanaan perusahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin cukup sekian dari presentasi pada kelompok 7. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.